Pengertian mutlak dan muqayyad menurut para ahli usul. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu qaid atau pembatas. Jadi, ia hanya menunjuk kepada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafaz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafaz nakirah dalam konteks kalimat positif. Pengertian mutlak menurut para ulama, pertama menurut Muhammad Al-Qudari. Mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi. Menurut Al-Amidi, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk kepada madlul yang diberi petunjuk yang mencakup dalam jenisnya. Menurut Ibnu Subki, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa. Sedangkan menurut Abu Zahrah, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya, sasaran pengguna lafaz, tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Misalnya saja kata raqabati yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana lafaz di bawah ini merupakan mutlak karena tidak dibatasi tertentu, yang artinya maka memerdekakan seorang budak. Sedangkan pengertian muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Misalnya kata raqabati yang disifati dengan kata mu'minati pada firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 92 yang artinya maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Secara terminologi, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Para ulama memberikan definisi muqayyad dengan berbagai definisi, yakni sebagai suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Sedangkan secara istilah muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Kedua, kedudukan lafaz mutlak dan muqayyad serta pengamalannya. Antara mutlak dan muqayyad telah disepakati bahwa jika ada lafaz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafaz muqayyad, maka pengertian lafaz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Misalnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya di mana darah yang disebutkan di dalam ayat tersebut bersifat mutlak. Oleh karena itu pengertian darah yang bersifat mutlak tersebut disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145 yang mana karena objek kedua lafaz tersebut adalah sama, yakni sama-sama darah, dan hukum keduanya juga sama, yaitu diharamkan, maka pengertian lafaz mutlak tersebut disesuaikan dengan lafaz yang muqayyad. Dengan demikian, darah yang diharamkan ialah darah yang mengalir, adapun hati dan limpah tidak diharamkan karena tidak termasuk kriteria darah tersebut. Kaidah mutlak dan muqayyad, pertama, jika tempat penggabungannya hanya satu, maka wajib ditakyid. Kedua, jika tempat penggabungan lebih dari satu, maka tidak wajib ditakyid. Apabila nas hukum datang dengan bentuk mutlak dan pada sisi yang lain dengan bentuk muqayyad, maka menurut ulama ada 4 kaidah. Pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Yang kedua, jika sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Yang ketiga, jika sebab yang ada pada mutlak dan muqayyad berbeda, tetapi hukum keduanya sama, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Yang keempat, jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Yang ketiga, pandangan para ulama tentang dilalah mutlak dan muqayyad. Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai mutlak dan muqayyad, para ulama tersebut berbeda pendapat dalam hal ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad. Bagi mazhab Hanafi, yang mutlak diamalkan sesuai dengan kemutlakannya dan demikian pula muqayyadnya.
Akan tetapi dari kalangan jumhur ulama fuqaha seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali berbeda pendapat bahwa jika ketentuan hukum antara mutlak dan muqayyad sama, tetapi sebab yang melatar belakangi berbeda, maka mutlak dibawa ke muqayyad. Alasan golongan-golongan ulama tersebut pertama, alasan Hanafiyah merupakan suatu prinsip bahwa jika kita melaksanakan dalalah lafaz atas semua hukum yang dibawa saja, sesuai dengan sifatnya sehingga lafaz mutlak tetap kepada kemutlakannya. Sedangkan menurut alasan jumhur, Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila ada satu kata dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum, berarti hukum itu sama pada setiap tempat yang terdapat pada kata itu. Alasan kedua, muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan maksud lafaz mutlak, sebab mutlak itu kedudukannya bisa dikatakan sebagai orang diam yang tidak menyebut qayyad, sedangkan muqayyad sebagai orang berbicara yang menjelaskan adanya taqyid.